Halo adik-adik. Wih, terang banget. Sudah cukup. Sudah cukup. Oh iya. Aku langsung mulai aja. Sebentar. Sebentar, Mas. Oke. Kita bisa bilang ada di sini. Tes. Tes. Ada? Baik. Siap. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وعلى من سار على نهجه إلى يوم لقائه. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم فقال جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين والمؤminat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah memudahkan langkah kaki kita dalam rangka untuk melaksanakan salah satu perbuatan, salah satu amalan yang merupakan kewajiban, di mana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al Imam Muslim rahimahullahu taala, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap pribadi seorang muslim. Dan juga jalan ilmu ini, hadirin sekalian, sobat sekalian, merupakan kunci untuk mendapatkan atau menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menapaki jalan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena hadirin wal hadirat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu inilah, ya, sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya ilmu merupakan kunci dari amal. Tidak sempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat agama Islam ini kepada seorang mukmin sampai dia beramal soleh didasari dengan ilmu. Itu maqala Allah taala yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, tema yang kita usung, tema besarnya adalah pembahasan sebuah buku yang tipis. Tetapi buku ini jika kita amalkan, maka itu merupakan suatu hal yang sangat baik sebagai seorang muslim. Ya, judul bahasa Arabnya adalah Aksar min alfi sunnatin fil yaumi wal laylah. Diterjemahkan lebih dari 1000 sunnah dalam sehari dan juga semalam. Jadi buku kecil ini sebenarnya amal solehnya itu totalnya tidak sampai 1000, ya, hanya ratusan sekian atau puluhan sekian, ya, ratusan. Kemudian kenapa bisa menjadi 1000? Karena jika semuanya diamalkan dalam sehari, ya, totalnya bisa menjadi 1000 amalan sunnah. Ya, karena amalan sunnah itu kadang-kadang ada yang dikerjakan 3 kali, ada yang dikerjakan 10 kali, atau ada juga yang dikerjakan hanya 1 kali. Nah, jika kita bisa melaksanakan semua ini, insya Allah akan tercapai 1000 amalan sunnah yang dikerjakan sehari dan juga semalam. Nah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, terkadang seorang muslim itu, ya, terutama misalnya yang belum memiliki ilmunya, bingung apa sih yang dimaksud dengan sunnah, ya, atau apa yang dimaksud dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sunnah dalam nas-nas syar'i atau dalam Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga penjelasan para ulama,
kita dapati bahwasanya sunnah itu setidaknya ada 4 makna. Yang pertama, makna yang paling terkenal, sunnah menurut para ahli fikih dan juga usul fiqh, ya, yaitu ma talabahu asy-syari'u min ghairi ilzamin, ya. Segala sesuatu yang diminta atau ma talabahu syari'u minal mukallafi min ghairi ilzamin. Segala sesuatu yang diminta oleh syariat kepada mukallaf, ya, akil baligh muslim, tanpa diwajibkan. Ya, jadi sunnah itu amal soleh, ada pahalanya, tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya, ma yusabu fa'iluhu wala yuzammu tarikuhu. Atau wala ya'samu tarikuhu. Yang diberikan pahala yang mengerjakan, yang meninggalkannya ya tidak berdosa. Nah, ini definisi sunnah yang paling terkenal. Ya, yang paling banyak diketahui oleh kaum muslimin. Dan ini sunnah menurut ahli fikih dan juga usul fiqh. Nah, ternyata, nah ini sebenarnya kebetulan ya, tapi bisa masuk. Jadi amalan-amalan sunnah yang berkaitan dengan adab, ya, atau berkaitan dengan kebudayaan, ke bagus, kerapian, kedisiplinan, itu semua ternyata hukumnya kebetulan sunnah. Lah, sunnah hukumnya sunnah. Nah, ternyata ada sunnah yang kedua. Nah, sunnah yang kedua ini adalah sunnah menurut para muhaddisin, para ahli hadis. Di mana sunnah adalah sinonim dari hadis. Sunnah Nabi, hadis Nabi. Ya, di mana kata mereka, sunnah itu adalah ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn, ya, atau sifatin khalqiyah atau khuluqiyah. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari perkataan, perbuatan atau takrir. Sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi, dikerjakan para sahabat dan Nabi mengizinkannya di zaman syariat masih turun. Atau juga akhlak-akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebenarnya ada perbedaan pendapat ya. Sebagian mengatakan sifat khuluqiyah, ya, sifat akhlak Nabi atau khalqiyah. Sifat fisik Nabi itu tidak termasuk. Jadi hanya segala sesuatu yang dinisbatkan dari perkataan, perbuatan dan juga ucapan. Nah, jika kita melihat kepada ilmu hadis lagi, ini masih dalam pembahasan ilmu hadis, ternyata sunnah di sini maksudnya adalah hadis marfu. Ya, karena hadis marfu itu bi'tibari muntaha as-sanad, dari sudut pandang sanad itu terakhirnya siapa? Itu ada 3 macam. Ada yang disebut sebagai hadis marfu. Itu hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua ada hadis mauquf. Ya, marfu itu artinya diangkat. Ya, karena sanadnya langsung sampai tertinggi kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis mauquf yang terhenti. Ya, jadi mauquf itu artinya terhenti, di stop. Yaitu segala hadis yang dinisbatkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hadis maqtu'. Ya, hadis yang terputus, terpotong. Ya, yaitu hadis yang riwayatnya itu disandarkan kepada para tabi'in atau setelah mereka. Ya, ini hadis tentunya secara bahasa ya, secara bahasa. Makanya nanti kenapa kita jelaskan secara bahasa juga, karena sunnah sendiri kadang-kadang dalam syariat disebut sebagai sunnah khulafa rasyidin. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang terkenal riwayat Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ya, min ba'di. Peganglah atau berpegang teguhlah, termasuk kepada sunnahku dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mana sahabat yang terbaik itu adalah 4 khulafa yang pertama, yang mana kebetulan ya sobat sekalian, ya ini kebetulan ya, ternyata 4 khulafa itu semuanya namanya dari huruf Ain. Yang pertama
khulafanya atau khalifah yang pertama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya ya terkenalnya sebagai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Bakar bin Abi Quhafah. Nama asli beliau adalah Abdullah ya bin Utsman. Jadi Abdullah yang pertama atau Abu Bakar. Kemudian yang kedua Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dari Ain juga. Kemudian ketiga Utsman ibn Affan radhiyallahu an dari Ain juga. Kemudian yang keempat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu sama dari Ain. Ini OOT ya, out of the topic. Baik, kembali kepada pembahasan. Jadi sunnah secara menurut ilmu mustalah hadis atau para muhaddisin, para ahli hadis, sunnah itu sinonim dari hadis. Ya, jadi kadang-kadang ada yang disebut sunnah Nabi, itu maksudnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada sunnah sahabat, yaitu hadis mauquf yang dinisbatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kemudian ada lagi namanya hadis maqtu yang tadi kita sebutkan yang dinisbatkan kepada tabi'in dan juga orang-orang setelah mereka. Biasanya ahli hadis tidak menyebutnya sebagai hadis maqtu dan juga tidak disebut sebagai sunnah tabi'in. Ya, biasanya mereka menyebutnya sebagai asar. Ya, sebenarnya ada asar sahabat dan dari Nabi pun sama, sebenarnya asar juga secara bahasa. Tapi kenapa para ulama lebih sering menamakan dari para tabi'in itu sebagai asar? Karena hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalil syar'i dalam syariat agama kita yang diterima oleh seluruh ulama ya adalah Al-Qur'an, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua itu yang paling utama. Kemudian nanti ada yang namanya ijma dan juga qiyas ya. Ijma ini adalah turunan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ya lan tajtami' hadhil ummah ala dolalah. Umat ini tidak akan berkumpul dalam kesesatan sehingga ketika seluruh ulama atau seluruh sahabat, seluruh salaf sepakat ijma pada suatu hal, maka ya sesuatu itu menjadi hukum syar'i. Ya, karena umat ini dijamin tidak akan sesat, tidak akan sepakat dalam sebuah kesesatan. Baik, sobat sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pembahasan. Itu sunnah yang kedua. Sunnah yang pertama tadi menurut ahli fikih, ya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa atau tidak ada apa-apa. Kemudian yang kedua, sunnah menurut para muhaddisin, ya, yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan atau takrir beliau. Jadi sunnah sama dengan hadis. Begitu kurang lebih. Kemudian yang ketiga, ada juga sunnah menurut ulama ya akidah. Ya, ulama yang berkecimpung dalam bidang akidah. Ada juga sunnah. Dan ini banyak sekali ya kitab-kitab yang mereka namakan as-sunnah, usul as-sunnah dan seterusnya. Jadi sunnah di sini menurut pandangan ahli akidah itu mirip dengan ahli hadis. Ya, segala sesuatu yang merupakan ya ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya lawan dari kata bid'ah. Ya, jadi kalau sunnah itu segala sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lawannya namanya bid'ah adalah segala sesuatu yang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini tentunya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering disebutkan dalam khutbah atau dalam muqaddimah, ya muqaddimah yang ma'sur, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebaik-baik kitab, ya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaliknya, seburuk-buruk perbuatan adalah segala sesuatu yang baru dalam urusan agama. Ya, begitu pula di hadis yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin adu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, ikuti sunnahku dan sunnah khulafa setelahku dan tinggalkan atau jauhi perkara-perkara yang baru dalam agama. Ini sunnah menurut ahli akidah.
Ya, kemudian sunnah yang keempat, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah sunnah yang bermakna kebiasaan. Ya, sunnah kebiasaan. Ini secara bahasa tentunya ya. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, ya, dari sahabat Jarir bin Abdullah dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyun qasa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyun qasa min auzarihim syai'un." Jadi barang siapa yang membuat sunnah yang baik, ya, maka dia mendapatkan pahala dari sunnah itu, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah ini karena dia akan mendapatkan pahala plus pahalanya di copy paste, dicopas, diberikan kepada orang yang pertama kali memberikan contoh sunnah itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Begitu pula sebaliknya, sunnah yang buruk. Nah, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah ada sunnah yang buruk? Ya, coba sobat sekalian pikirkan, ada nggak sunnah yang jelek? Ya, ini dia, sunnah secara bahasa. Artinya apa? Kebiasaan, ya, budaya, ya, sesuatu yang sudah lumrah. Ya, makanya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini Nabi ucapkan ketika sudah dekat ajal beliau, peringatan kepada umatnya tentang bahayanya perkara ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Sungguh kalian akan ikut sunnah kaum sebelum kalian. Ya, apakah sunnah sini sunnah yang baik? Ternyata tidak, ya, ini sunnah yang buruk. Ya, apa sunnah yang buruk? Yaitu, ya, salah satunya adalah beribadah di tempat kuburan. Ya, jadi disebutkan juga namanya sunnah. Jadi ini sunnah yang keempat, artinya kebiasaan. Ya, sebenarnya masih ada sunnah yang kelima juga, Bapak Ibu, sobat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, istilah sunnatullah. Ya, sunnatullah itu kan kita juga kenal ya dalam syariat kita. Sunnatullah itu artinya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu secara makna sunnah. Lantas pertanyaannya sekarang, sunnah yang kita bahas di kajian kita ini apa sih? Sunnah yang mana? Maka jawabannya, hadirin sekalian, sobat sekalian, insya Allah sunnah yang kita bahas ini maksudnya adalah sunnah yang kedua. Sunnah menurut para muhaddisin, para ahli hadis, yaitu segala amalan soleh yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan beliau, perbuatan beliau, dan juga takrir beliau. Tujuannya adalah agar kita bisa merealisasikan sebagai pribadi muslim yang hakiki, muslim yang beramal soleh dengan didasari dengan ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat. Baik, teman-teman sekalian, sobat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada bab pembahasan sesuai judulnya adalah Sunanul Istiqadh minan Naum, sunnah bangun dari tidur. Jadi yang ada di versi Maktabah Syamilah ini hanya sedikit ya, hanya sekitar 6 baris, 7 baris, betul. Jadi kita beralih sedikit kepada buku terjemahannya. Ya, buku terjemahannya itu bisa dibeli ya. Salah satu yang paling Ana rekomendasikan adalah 1001 malam, 1000 lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam dari cetakan pustaka Imam Asy-Syafi'i. Itu salah satu cetakan yang insya Allah terbagus dalam hal ini ya. Baik. Ya, sunnah yang pertama. Mashu asarin naumi anil wajhi bil yadi. Yaitu mengusap bekas yang ada di wajah
dengan tangan ya bekas dari tidur kita itu diusap menggunakan tangan. Dan hal ini hadirin sekalian, ya sobat para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan juga Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di mana itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fastiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nauma an wajhihi biyadihi, rawahu Muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu bangkit dari tidur beliau, maka beliau pun duduk dan kemudian membasuh atau mengusap wajah beliau, bukan membasuh ya, mengusap wajah beliau dengan kedua tangan. Ya, jadi mengusap wajah. Kemudian yang kedua ini adalah sunnah yang insya Allah sudah sangat kita kenal, membaca doa. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala, ya, doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah Ia mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan bangkit kembali. Ya, karena secara dia langsung hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidur itu ya adalah bagian dari maut, kematian, ya, atau kematian kecil, al-mautul asghar. Itu yang kita kenal dalam syariat kita. Makanya segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami, ya, setelah Ia mematikan kami. Ya, bukan berarti mati yang hakiki ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bersiwak atau menyikat gigi. Jadi mengusap wajah, kemudian membaca doa, kemudian beranjak untuk menyikat gigi. Ya, di mana dalam sebuah hadis disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha minal laili yasusu fahu bisiwaki. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau bangun di malam hari, ya, atau dari malam hari, dari tidur malam beliau membersihkan gigi-gigi beliau dengan siwak, dengan menyikat gigi. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Ya, jadi menyikat gigi itu kita kenal dalam budaya kita, dikerjakan ketika bangun tidur. Ternyata ya Islam telah mengajarkan hal yang serupa, dan inilah bagian dari adab seorang muslim, dan bahwasanya seorang muslim itu harus menjadi seseorang yang bersih, seseorang yang rapi, seseorang yang indah, enak untuk dipandang. Ya, di mana dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ya, tentunya selama keindahan itu tidak menyelisihi syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, At-tahuru syatrul iman. Ya, bersuci itu bagian dari keimanan. Sedangkan siwak sendiri, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, merupakan salah satu sunnah yang sangat agung, ya, atau menyikat gigi. Bukan sekedar setelah bangun tidur. Di dalam kondisi lain, tepatnya setiap berwudu, ya, setiap mau sholat juga sama, disunnahkan untuk menyikat gigi. Ya, kenapa? Karena ketika sholat berjamaah itu kan akan bertemu orang lain. Ya, itu pembahasan nanti insya Allah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dalam bab ini. Baik. Nah, kemudian ini ada satu tambahan dari penulis buku, penulis kitab ini, hikmah dari diperintahkan siwak. Kenapa sih harus menyikat gigi setelah bangun tidur? Nah, ini tidak ada di buku ya, tidak ada di bukunya, tapi ada di dalam Maktabah Syamilah. Jadi nuskhah utama yang Anda jadikan rujukan adalah kitab Aksar min alfi sunnatin fil yaumi wal lailah, itu dari yang ada di Maktabah Syamilah.
Wal hikmatu min zalika anna min khasaisi as-siwaki at-tanbih wat-tansyid. Nah, ini yang sudah kita sebutkan. Di antara karakteristik siwak itu adalah at-tanbih. Dia itu memberikan fokus. Jadi seseorang yang baru bangun tidur setelah dia menyikat gigi, dia bisa memperbaiki fokusnya. Dan juga wat-tansyid, kedisiplinan. Ya, seseorang itu bisa menjadi seorang yang disiplin jika ia memulai harinya dengan bersih-bersih diri, terutama bersih mulutnya. Kemudian yang kedua, waqat'u ar-raihati minal fammi. Ya, menghilangkan bau dari mulut. Ya, itu tadi ya, Allah cinta keindahan, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kemudian ya, bersuci itu bagian dari keimanan. Ya, kemudian ada tambahan dari ini sebenarnya cetakan ini ya, cetakan tambahan atau revisi sebenarnya. Jadi yang di Maktabah Syamilah ini cetakannya mungkin cetakan yang lama. Jadi memang biasa kitab-kitab itu seperti itu. Terkadang di Maktabah Syamilah itu ada cetakan lama yang cetakan barunya belum diupload. Kadang-kadang cetakan yang barunya ada di Maktabah Syamilah, sedangkan di internet yang cari yang gratis itu mungkin kita tidak ada, harus beli dulu. Kadang-kadang seperti itu. Ya, atau kadang-kadang itu tambahan dari tahqiq atau takhrij. Jadi orang yang menerjemahkan itu memberikan tambahan sendiri. Ya, seperti sobat bisa lihat di buku kita, kadang-kadang ada beberapa komentar di kitab itu ketika Ana mengkoreksinya, Ana memberikan tambahan catatan. Jadi misalnya hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, tapi lafadznya ini lafadz dari riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Ya, ada salah satu zikirnya begitu. Riwayat Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala semakna dengan riwayat Al-Bukhari, tapi lafadznya lafadz dari Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Nah, kenapa Anda sebutkan juga ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sehingga ketika misalnya ada orang yang tahu tentang ilmu hadis atau meneliti tentang buku Kuteb ini, loh, ini lafadz hadisnya lemah, dhaif misalnya, yang dari Abu Dawud misalnya. Ya, karena memang tad'if dan tashih hadis itu ijtihad, pendapat. Misalnya dia mengatakan lemah. Nah, disinilah Ana mau menambahkan riwayat Bukhari itu maksudnya apa? Ini ada syawahidnya, ada penguatnya. Nah, kenapa tidak dimasukkan riwayat Bukhari saja? Ya, karena memang lafadz yang biasa kita baca adalah yang riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Ketika maknanya sudah sama dengan yang hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, maka tidak ada masalah untuk menggunakan hadis tersebut atau zikir tersebut. Karena tujuannya tersampaikan. Ya, berbeda dengan Al-Quran, sobat sekalian. Kalau Al-Quran sampai titik-titiknya, sampai harokatnya, panjang pendeknya harus benar sesuai dengan ya yang dijelaskan oleh syariat agama kita. Jadi begitu ya. Kemudian selanjutnya, setelah bersiwak tadi, jangan lupa juga untuk al-istinsar. Al-istinsar itu lawan dari istinsyak, lawan dari istinsyak. Dalam berwudu, sobat sekalian, ketika berwudu itu kita mulai dengan kedua tangan, setelah itu baru beranjak ke wajah. Atau gini deh, rukun wudu itu ada 4. Yang pertama itu adalah membasuh wajah. Ya, ketika membasuh wajah, ya itu termasuk bagian darinya adalah tamadmud, ya, berkumur-kumur atau madmadoh. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung, ya, tentunya mubalaghah dengan berlebihan itu disunahkan, kecuali sedang berpuasa maka tidak disunahkan untuk berlebihan, cukup dimasukkan kemudian dikeluarkan. Ini namanya al-istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, mengeluarkannya itu namanya al-istinsar, ya, mengeluarkan air dari hidung. Nah, dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu ala khaysumi." Apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia beristinsar 3 kali. Ya, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Masuk lagi sampai 3 kali. Karena sesungguhnya syaitan bermalam di batang hidungnya. Ya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Ya, jadi ternyata selama kita tidur itu ada syaitan yang bermalam di dalam hidung kita ya. Ya, bagaimana bentuk syaitannya? Ya, apakah syaitannya berbentuk
makhluk-makhluk supranatural, ya wallahu alam, ya karena masalah syaitan, jin, ya makhluk-makhluk gaib itu semuanya adalah rahasia yang ditutupi dari manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innahu huwa wa qabiluhu yarakum min haitsu la tarunnahum. Sesungguhnya dia, ya syaitan itu dan konco-konconya sebangsa jinnya itu, mereka melihat kalian di mana kalian tidak bisa balik melihat mereka. Ya, jadi kita tidak bisa melihat jin. Ya, sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ya mengatakan dalam sebuah perkataan beliau yang sangat terkenal, barang siapa yang mengaku melihat jin, maka batalat syahadatuh, maka kesaksian dia itu ditolak. Nah, ini kadang sebagian orang salah menerjemahkan, ya. Wallahu alam, sebagian menerjemahkan syahadatnya yang batal, ya, bukan syahadatnya, bukan dia keluar dari Islam, tapi kesaksian dia bahwasanya dia melihat jin dalam kondisi sadar itu adalah kesaksian palsu atau ditolak. Bukan berbohong, ya, ditolak. Nah, terus bagaimana ada orang-orang yang bisa melihat hal-hal supranatural, melihat penampakan dan lain sebagainya? Maka kalau bisa melihat penampakan, itu satu, mungkin dia sedang halusinasi. Karena di antara godaan syaitan atau gangguan dari syaitan itu, ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was di dalam hati manusia. Ketika seorang manusia jiwanya lemah, hatinya lemah, dia was-was, maka apa yang dia bayangkan di dalam pikirannya, dia menjadi melihatnya. Makanya sobat sekalian, hantu di Indonesia beda dengan hantu di Arab. Ya, di Arab itu sampai Nabi pun pernah menyebutkan tentang hantu ini, namanya ghul. Ya, dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan wala ghula, tidak ada yang namanya ghul, hantu ghul itu tidak ada. Ya, kalau di Indonesia ada hantu namanya tuyul, pocong, apa kuntilanak, apa ngesot, suster ngesot, gundurwo, dan lain sebagainya. Maka sejatinya itu tuh cuma pikiran kita yang termanifestasikan ketika kita itu sedang was-was. Ada gangguan setan yang diberikan kepada kita. Nah, akhirnya ketika ada orang yang melihat penampakan, satu, dia melihat sendiri, teman-teman tidak lihat. Kenapa? Karena dia yang sedang diganggu. Jiwanya sedang dibuat lemah oleh syaitan. Atau kedua, bisa jadi dua-duanya atau tiga-tiga atau seluruh kelompok lihat tapi beda. Ya, dan alhamdulillah selama Ana masih kuliah di Madinah kemarin, salah satu tugas yang diberikan dosen itu adalah membuat penelitian tentang masalah ini. Jadi ada beberapa responden yang Ana wawancarai yang mengaku pernah melihat penampakan syaitan di waktu yang sama tentunya. Akhirnya Ana menanyakan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan secara spesifik. Pertanyaan-pertanyaan yang sama persis spesifik, yang mana mereka tuh melihat di waktu yang sama, ternyata jawaban mereka berbeda. Ya, yang satu misalnya melihatnya begini, yang satu melihatnya begini, beda yang dilihat. Alhamdulillah, berarti yang telah kita pelajari itu adalah benar, ya. Jadi itu gangguan dari syaitan. Nah, tujuannya apa hadirin sekalian? Tujuannya adalah untuk menambah ketakutan di dalam hati manusia. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijal minal jinni fazaduhum rohako. Ya, bahwasanya ada sekelompok manusia yang ya'udzuna, mereka meminta perlindungan dari sekelompok jin, fazaduhum rohako. Nah, bukan yang dapat perlindungan, malah menambah rasa takut yang ada dalam hati mereka. Jadi mereka semakin takut kepada hantu-hantu atau jin-jin yang mereka takuti tersebut. Ya, jadi hati-hati. Ya, makanya kalau misalnya ada orang yang mengaku tidak pernah melihat jin, ya mungkin dia tidak pernah merasa was-was begitu, ya. Pikirannya tidak pernah membayangkan sampai dia berhalusinasi. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi dia itu lihat orang lagi ngeprank. Ya, ngeprank. Wih, ada penampakan pocong, itu orang ngeprank. Ya, zaman sekarang kan banyak yang begitu-begitu, ya. Ya, dulu kita kadang melihat juga di sosial media, kadang orang membuat hal-hal seperti ini. Ini tentunya tidak baik, ya, jamaah sekalian, sobat sekalian, karena ini sesuatu yang membuat keyakinan yang tidak benar itu menjadi seperti nyata. Kemudian ini kemungkinan yang ketiga, tapi wallahu alam, Ana
tidak mengetahui secara detail bahwasanya orang yang terkena sihir itu juga bisa dikatakan bisa melihat penampakan jin. Orang yang terkena sihir, tapi wallahu alam, ana tidak tahu secara detailnya. Ana pernah menanyakan ini ke beberapa masyayikh di Timur Tengah sana. Di antaranya adalah seorang syekh dari Yordania ya. Tentang masalah ini, maka beliau pun menjawab tentang masalah ruqyah syar'iyyah, tentang masalah melihat jin, masalah sihir itu, ketika ada ulama yang mengatakan demikian atau asatidzah yang mengatakan demikian, jangan terlalu keras ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan, tidak apa-apa ruqyah selama itu bukan kesyirikan. Ini menurut fatwa beliau. Jadi di sini anak berkata wallahu a'lam, apakah bisa atau tidak. Ya, tentunya kalau Ana sebagai seorang yang mempelajari juga bidang ini, perlu yang namanya jurnal ilmiah tentang masalah ini. Dan Ana sudah membaca beberapa buku, masih belum, hati Ana masih belum ketemu tentang masalah ini. Jadi wallahu alam. Ya, sebenarnya ada kasus yang lain lagi. Ini sering ditanyakan kepada penentang ya. Ketika Ana menulis tugas itu, makalah waktu itu, ada yang menentang. Kalau gitu gimana dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diajarkan ayat kursi oleh seorang jin? Atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ular itu bisa jadi jin, ya? Atau tikus bisa digerakkan oleh syaitan yang Nabi memerintahkan untuk mematikan lampu di malam hari. Nah, maka kita katakan pertama yang kisah Abu Hurairah, Abu Hurairah melihat orang itu dalam bentuk manusia. Bahkan di perang Badar pun iblis datang, ya, dalam bentuk manusia, bukan dalam bentuk hantu, bukan dalam bentuk, kalau barat itu apa, Dracula ya, atau apa, vampire. Kalau yang China itu apa ya, yang lompat-lompat, hantu Cina itu ya vampir-vampir gitu juga lah, yang dikasih apa, waktu kita kecil kan ada movie-movie gitu yang dikasih apa, dulu apa sih yang kuning-kuning gitu ya. Takhayul sebenarnya itu. Jadi hantu-hantunya beda-beda setiap daerah. Loh, kenapa bisa beda-beda? Itu karena tergantung dari hayalan atau takhayul masyarakat setempat. Ya, jadi Abu Hurairah melihat jin itu dalam bentuk manusia. Makanya Abu Hurairah tanya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia ngaku jin. Ya, ketika ditanya ke Nabi, Nabi membenarkan betul dia jin. Ya, begitu pula yang iblis menampakkan dirinya. Nah, itu juga penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bukan Nabi yang menjelaskan, siapa lagi? Karena ini masalah gaib, ya. Sedangkan apa yang diucapkan Nabi itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berucap dengan hawa nafsu, akan tapi yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ya, jadi begitu ya. Kembali lagi kepada pembahasan ini, malah Masya Allah jauh sekali ya pembahasannya. Malah jadi ruqyah. Jadi istinsar ya, mengeluarkan air dari hidung 3 kali setelah bangun dari tidur. Kemudian yang terakhir, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah mencuci kedua tangan 3 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ila staiqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fil ina," atau fala yaghmis yadahu fil ina. Jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia meletakkan kedua tangannya fil ina, dalam bejana, dalam sebuah wadah, entah itu wadah untuk makanan, wadah untuk minum, wadah untuk air, ya, air mandi, air di ember ya, dan lain sebagainya. Ya, hatta yaksilaha salasan, sampai dicuci 3 kali. Kenapa? Karena ketika kita tidur, karena ketika kita sedang tidur, kita tidak tahu kemana tangan kita pergi. Ya, apalagi yang tidurnya itu apa ya, istilahnya itu badak, sudah lupa dengan dunia. Ya, seperti tidak hidup. Udah gitu bangunnya nggak ada mimpi lagi. Ya, maka itu dia di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mencuci kedua tangan sebelum dia makan, minum, atau memasukkan tangannya ke dalam ember atau bejana air. Nah, jadi kita ringkas ya semuanya. Jadi ada di sini ada 5 sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikerjakan ketika seseorang itu bangun dari tidur. Yang pertama adalah dia mengusap ya bekas tidur yang ada di wajahnya.
Yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia membaca doa bangun dari tidur, alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian yang ketiga, dia menyikat giginya, ya, sikat gigi. Kalau zaman Nabi menggunakan siwak, maka zaman sekarang boleh menggunakan sikat gigi dan juga odol yang ada sekarang. Karena tujuannya tadi sudah kita sebutkan untuk menghilangkan aroma yang tidak enak dari mulut dan juga untuk kedisiplinan dan membersihkan, ya, disiplin, kebersihan, kerapian. Kemudian yang keempat istinsar, ya ini juga sama kebersihan, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya kembali. Ya, misalnya maaf ada ingus-ingus atau kotoran hidung, itu juga bisa dibersihkan sehingga kita bisa bernapas lebih lega. Kemudian terakhir yang kelima adalah membersihkan tangan, mencuci tangan minimal setidaknya 3 kali sebelum beranjak untuk beraktivitas lainnya yang berkaitan dengan bejana, entah masukkan tangan ke bejana air atau makan atau juga minum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi 5 amalan sunnah ini walaupun ini cuma amalan-amalan keseharian yang lumrah duniawi, tapi ya kecuali yang doa bangun tidur tadi ya, karena ada pujian-pujian. Tapi jika kita mengerjakannya atas dasar ilmu ini, maka inilah bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sekali lagi kita ingatkan sunnah itu adalah ma'udhifa ilan Nabi, yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan atau perbuatan, ya perkataannya maksudnya perintah atau perbuatan Nabi, ya, atau takrir, ketetapan sesuatu yang didiamkan oleh Nabi di masa syariat masih turun, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah berfirman, ada contoh suri tauladan uswatun hasanah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, liman kana yarjullah, bagi yang mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yaumal akhir, dan hari akhir, dan juga ia banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ya sobat sekalian, dengan 5 hal ini semoga kita menjadi orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita atau sekejap dalam setelah kita bangun dari tidur kita. Wallahu alam bissawab. Baik, jika ada pertanyaan silahkan. Jika tidak ada, insya Allah bisa kita langsung tutup ya. Oke, baik. Kita tutup. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.